Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Sabtu, 8 Januari 2022. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambilkan dari 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10 yang demikian. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Renungan pada hari ini diberi judul, Bolehkah aku menjadi rentan? Suatu ketika dalam sebuah obrolan santai, saya dan beberapa teman membayangkan bagaimana ya situasi kita setelah pandemi ini usai. Ada teman saya yang menyeletuk, "Wah, jerawatku kelihatan lagi dong ya kalau kita udah gak pakai masker. Wah, setelah ini kita harus dandan dong ya. Biasanya kalau mau acara cukup cuci muka langsung pakai masker. Habis ini kita bedakan lagi, lipstikan lagi, repot pokoknya." Kami semua pun tertawa. Tapi itulah kenyataan. Ada bagian dari dalam diri kita sebagai manusia yang tidak ingin terlihat rentan, lemah, tidak sempurna. Bahkan ada yang berkata, membiarkan diri kita terlihat rentan itu begitu menakutkan. Di satu sisi, tentu kita ingin dikasihi dan diterima apa adanya sebagai manusia. Tapi kita juga takut. Jangan-jangan ketika orang lain mengenal kita apa adanya, mereka justru akan menolak kita dan kita pun terluka. Bagaimana jika mereka jadi tahu bahwa kita ini kurang pintar, kurang baik, kurang pantas di mata mereka? Itulah mengapa kita sebisa mungkin menutupi kelemahan kita dengan tampil sok kuat di luar padahal dalam hati menangis. Atau mungkin kita merasa aman ketika ada sesuatu yang bisa menutupi kelemahan kita. Seperti masker. Memang secara medis masker diwajibkan. Tetapi di sisi lain kita juga merasa diuntungkan karena wajah kita tertutupi. Lantas, bagaimana sikap kita yang benar terhadap kerentanan diri kita? Rasul Paulus justru berkata bahwa ia senang berada dalam situasi rentan seperti kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan. Tetapi kalimatnya tidak berhenti sampai di situ. Tetapi ia lanjutkan dengan frasa, karena Kristus. Di luar Kristus, mustahil bagi Paulus untuk melihat segala kerentanan itu sebagai bagian dari kesenangan hidup. Kerentanan dalam kehidupan manusia tentu sewajarnya menjadi bagian dari duka cita. Sehingga dari pernyataan Rasul Paulus kita belajar, kalau kita ingin kerentanan kita ini menjadi bagian dari kesenangan, maka hidup kita harus ada di dalam Kristus terlebih dahulu. Kristuslah yang membuat Paulus bisa merasa kuat sekalipun ia lemah. Kalau kita mau melihat kerentanan dari orang-orang di sekeliling kita, kita juga bisa mengetahui bahwa pada dasarnya semua orang memiliki dan mencoba mengatasi kerentanan di dalam diri mereka. Karena itu, tidak ada alasan bagi kita untuk menjadi rendah diri. Tetapi lebih daripada itu, kita bisa menjadi teman senasib sepenanggungan dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita berjuang dalam gelanggang hidup kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita berjuang bersama menghadapi kerentanan kita. Dan kita yakin bahwa Tuhan akan menguatkan kita melalui itu semua. Tuhan memberkati. Amin.